Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sore ini saya ada di jalan masuk Benteng Notiworo. Benteng Notiworo ini merupakan salah satu aset bagi Kabupaten Muna Barat yang merupakan benteng bersejarah yang dibentuk pada zaman dahulu. Benteng ini konon kabarnya dibentuk dengan penuh perjuangan dan penuh mistis. Nah, Benteng Notiworo ini adalah benteng yang konon kabarnya batu batanya diantar menggunakan penjajah. Jadi ada semacam bangun bisa menjadikan sebuah benteng itu sebagai basis pertahanan orang-orang Muna pada saat dahulu. Oke. Oleh sebab itu, untuk melihat lebih jelas, Mai Muna. Oke. Kali ini video kita adalah kita membahas tentang bagaimana cara membuat rumusan masalah yang baik. Yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana mendesain rumusan masalah, mendesain latar belakang yang baik. Nah, kali ini membuat latar belakang yang baik adalah pertama adalah memiliki desain. Yang kedua kita punya data. Yang ketiga kita punya mampu menjelaskan penyebab masalah. Yang keempat kita mampu menjelaskan konsekuensi. Yang kelima kita memiliki pendekatan ilmiah. Dan keenam adalah kita memiliki semacam batasan masalah sehingga kita mudah untuk mengkonstruksi latar belakang yang baik. Nah, untuk merumuskan masalah yang baik tergantung dari bagaimana kita merumuskan. Dengan merumuskan masalah kita bisa mendesain rumusan masalah yang baik. Karena merumuskan masalah yang baik tidak semudah menjawab masalah. Oleh sebab itu, dengan merumuskan masalah yang baik kita dapat mampu menjelaskan masalah tersebut dengan sangat baik pula. Oke, cara merumuskan masalah yang baik adalah dengan mendesain latar belakang yang baik. Oleh sebab itu, cara mudahnya adalah kita memulai dari kata-kata yang sifatnya pertama apa. Kalau kita mendesain masalah dengan kata apa, maka kita sama saja mendesain masalah dengan kata explanatory desainnya. Kalau kita mendesain masalah dengan menggunakan kata mengapa, maka kita mendesain rumusan masalah yang sifatnya eksplanasi. Kalau kita mendesain masalah yang sifatnya bagaimana, maka kita mendesain masalah dengan basis pertanyaan deskripsi. Oleh sebab itu, desain kita, tujuan kita, kalau kita sudah menentukan kata tersebut antara bagaimana, apa, dan mengapa, maka kita akan mudah mendesain masalah. Kata kuncinya adalah ketika kita mau mendesain rumusan masalah yang berbasis bagaimana, maka desain konstruksi latar belakang yang kita buat adalah dengan berbasis pertanyaan mengapa, seperti itu. Jadi dibalik polanya. Kalau kita mendesain rumusan masalah dengan basis mengapa, maka konstruksi latar belakang dibangun dengan pertanyaan bagaimana, sehingga kita mudah. Artinya apa? Kalau kita mendesain masalah bagaimana, kalau dalam level 1, maka kita mendesain rumusan masalah yang sifatnya konsekuensi atau penyebab, sehingga kita mampu mendesain masalah tersebut dengan baik. Yang paling penting adalah jangan sampai kita mendesain masalah yang sifatnya menimbulkan pertanyaan kembali. Misalnya begini, kita mendesain masalah dengan menggunakan kata sejauh mana. Sejauh mana itu dalam penelitian ilmiah tidak terukur, sehingga kita tidak bisa menjawab masalah tersebut. Sejauh mana kalau bisa jangan digunakan sebagai fondasi dasar merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah yang baik akan menentukan teori kita juga. Teori adalah fondasi dasar bagaimana kita merumuskan jawaban yang baik. Sebelum kita merumuskan teori, kita mampu mendesain literatur review yang baik. Apa itu literatur review? Literatur review adalah semua penelitian, baik buku, jurnal, maupun tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian kita. Kata kuncinya adalah jangan sampai kita mengambil review literatur yang tidak memiliki sumbangsi dari penelitian kita. Kalau bisa, setiap penelitian, setiap review yang kita punya itu memiliki sumbangsi penelitian yang baik, sehingga bisa memiliki desain, bisa memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan yang kita desain. Nah, setelah kita mendesain literatur review, baru kita menentukan teori. Teori adalah guide of policy. Teori is design of answer. Kemudian teori adalah cara kita menjawab persoalan.
penentuan teori akan menentukan bagaimana mudahnya kita menjawab persoalan. Contohnya misalkan, kalau kita menggunakan teori geopolitik, maka relevansinya adalah kita selalu berhubungan dengan lingkungan strategis. Lingkungan strategis selalu berhubungan dengan bagaimana kita menyikapi lingkungan strategis itu untuk dimanfaatkan. Lingkungan strategis adalah cara kita memaknai bahwa lingkungan memiliki potensi, memiliki manfaat untuk disikapi. Dalam menyikapi potensi dalam hal geopolitik, maka harus ada sebuah teori lanjutan yang disebut dengan foreign policy analysis. Foreign policy analysis akan menjadi fondasi menjawab persoalan. Nah, dari geopolitik inilah kita bisa mendesain bagaimana caranya merumuskan masalah dengan baik. Oleh sebab itu, teori yang baik adalah teori yang mampu menjelaskan masalah kita. Ini bisa didesain kalau kita mampu mengkonstruksi latar belakang yang baik. Oke.